Oke, bentar cuy. Ini aku mau cover MM ku dulu, soalnya dikejar-kejar masal sih. Oke, kita TP si Parsa dulu cuy, soalnya grangernya menghilang. Waduh, Parsanya juga ikutan menghilang cuy. Oke, di sini masih ada Roger sama Minsitar. Kita pakai ulti dulu. Oke, dan di sini aku dapat kill cuy. Oke, dan kita recall dulu soalnya mananya habis cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids, yang bukan bunga bangkai apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail, yaitu pembahasannya yaitu spell Fengyaan versus spell Revatales, itu bagusan mana ataupun kapanlah memakai spell Revatales atau Fengyaan. Bentar, ini aku bantu ngebuff dulu cuy. Jadi untuk cara main untuk Balerik Roam, yaitu kalian bantu jungler kalian dulu, setelah itu bantu mid. Tapi di sini Parsanya sudah nge-clear minion, jadi aku putuskan untuk membantu si Granger cuy. Soalnya di lainnya Granger itu ada dua musuhnya, kita pakai Revatales dan terus kita TP cuy, dan ini dapat kill walaupun nyampah sih. Maaf lah, soalnya pasifnya Balerik itu nggak bisa dikontrol, jadi kalau nyampah ya maaf ya. Dan ini aku nggak memakai scapeser, jadi itu pure dari pasifnya si Balerik yang duri-duri itu, bukan karena aku pengen nyampah ya. Oke, terus aku lanjutkan. Jadi oh ya, jadi untuk cara mainnya kita bantu jungler, setelah itu bantu clear minion mid, setelah itu bantu lane yang membutuhkan kalian cuy. Terus untuk konten ini, jadi untuk kontennya kan bentar, ini ada Roger, One dan Minsitar. Oke, Rogernya ngambil buff, kita rusuh dulu cuy. Jadi untuk memilih spell, jadi untuk spell ini kan banyak banget yang memakai spellnya itu Fengyaan. Jadi untuk spell Fengyaan ataupun spell Revatales ini ada kondisinya cuy. Jadi untuk kondisinya sendiri, yaitu untuk spell Fengyaan, jadi untuk spell Fengyaan ini kalian gunakan kalau ESP kalian itu tebal cuy. Dan pasti kalian akan bertanya, loh kenapa bang kok harus ESP nya itu tebal? Jadi fungsinya Fengyaan itu adalah memantulkan damage musuh, itu yang pertama. Bentar, malah kagak bisa cuy. Jadi untuk fungsi Fengyaan yaitu memantulkan damage musuh, dan yang kedua itu bisa memperkuat si Baleriknya cuy. Tapi ini enggak terlalu kuat-kuat amat. Jadi kalau ESP kalian itu tipis, terus kalian itu menggunakan spell Fengyaan yang hitungannya cuma memantulkan damage, dan untuk pertahanannya itu enggak terlalu kuat-kuat amat, kalian akan rungkat cuy. Jadi untuk spell Fengyaan, bentar, alah kita pakai Revatales cuy untuk ngeheal teman kita. Oke, Parsanya masih hidup. Jadi untuk spell Fengyaan ini kalian gunakan kalau ESP kalian itu tebel. Oke, jadi kayak gitu, soalnya hitungannya kayak Fengyaan ini bisa memberikan damage tambahan kayak gitu loh cuy. Jadi kalau kalian itu ESP nya tipis terus kalian maksa Fengyaan, ya tim kalian akan rungkat karena TBA nya kurang cuy, intinya kurang greget gitu loh. Terus untuk spell Revatales, bentar, ini kita lindungi Parsa dulu cuy. Walah, mati. Oke, kita ini masih ada Roger, sekarat kesini lagi, kita pakai ulti dan Rogernya menghilang dan tinggal Minsitar. Hahaha, dapat satu cuy. Jadi untuk spell Revatales, ini kalian gunakan kalau ESP kalian itu tipis plus membutuhkan gold ataupun membutuhkan item cuy. Ya contohnya kayak Badang, terus ada Zilong, terus ada Argus, terus siapa lagi ya, pokoknya ESP yang tipis-tipis itu loh. Pokoknya ESP tipis kalian mending menggunakan Revatales. Kenapa bang? Jadi gini, fungsi Revatales kan bisa ngeheal ataupun bisa memulihkan darah kan. Jadi saat kita nebe terus darah kita sekarat, kalian nggak perlu panik cuy untuk nebenya, kalian tinggal pencet Revatales. Jadi walaupun tim kalian itu tebelnya cuma kalian, tapi kalian memiliki regen
HP cuy. Jadi enak lah untuk nebenya. Jadi kayak gitu ya. Jadi usahakan kalau kalian itu memakai spell Fengian, kalau tim kalian itu ada ESP yang tebel ataupun paling enggak ya yang tebel 2 lah. Terus untuk spare Revitalize kalian gunakan kalau yang tebel cuma kalian cuy. Aku contohkan di sini karena ESP-nya Badang yang membutuhkan item dan nggak bisa nibe, ya aku pakai Revitalize cuy. Dan untuk fungsinya ya gitu, buat nibe-nibe kita nggak perlu panik. Beda cerita kalau aku ini menggunakan Fengian, mungkin ini akan gampang rata cuy untuk timnya. Oke, kita lindungi ini dulu Granger, biarkan dia lari dan selamat. Kita menghilang nggak apa-apa cuy. Nah ini jelas menghilang sih, 4 orang diulti pula sama Wan, iya kan? Dan ini aku sudah hidup lagi cuy. Oke, aku lanjutkan. Terus kalau kalian tanya nih, Bang, umpamanya di timku itu ESP nya sudah tebal, tapi aku pakai Revitalize, itu kira-kira boleh nggak? Ya boleh-boleh aja cuy. Plus kalau kita pakai Revitalize dan kalau kita main solo lah ya, itu biasanya walaupun hero nya ESP itu sekelas Gatot ataupun yang lainnya, itu biasanya di build-nya itu magic cuy. Jadi kalian pakai Revitalize untuk berjaga-jaga itu juga nggak apa-apa. Tapi minusnya kalau si Gatotnya entar di build tank, ya minusnya tim kalian kekurangan damage. Tapi plusnya itu defense-nya ataupun yang nebe di tim kalian itu powerful banget cuy. Jadi untuk war jangka panjang itu enak banget cuy. Oke, bentar, ini aku cover dulu cuy. Oke, dan di sini min sitarnya apakah menghilang? Ayo, tinggal sedikit menghilang. Oke, dan di sini ada Nana sih, ya kan? Nana apa Roger ini? Roger, kukira Nana cuy. Oke, terus aku lanjutkan soal roam. Jadi untuk pemilihan roam ini juga ada tata caranya cuy. Jadi untuk early game yaitu menit 1 ataupun menit 00 lah, pokoknya baru main, aku sarankan kalian itu untuk roamnya memilih incorrect cuy. Bentar, ini aku TP dulu. Waduh, menghilang parsanya cuy, tapi aku dapat kill. Oke, jadi untuk early game aku sarankan kalian memakai roamnya yang merah ataupun incorrect. Kenapa bang? Jadi fungsi incorrect ini bisa memberikan tambahan damage pada tim kalian, asalkan tim kalian itu dekat dengan kalian ya. Jadi untuk early game, untuk defense-nya musuh itu kan belum jadi kan, intinya ya nggak terlalu kuat-kuat amat lah. Jadi itu bagus cuy untuk incorrect. Tapi kalau sudah masuk late game yaitu mulai menit 12, kalian ganti untuk roam incorrect kalian menjadi konsel cuy. Kenapa? Jadi menit krusial yaitu menit late game itu tergantung setup kalian cuy. Walaupun kalian itu early-nya menang, tapi kalau late game-nya itu setupnya itu amburadul, kalian akan kalah. Jadi fungsi konsel yaitu untuk inisiasi war ataupun kalian ketinggalan war, kalian bisa flanking cuy. Dan ini mati lagi sih, di ulti Wan, di ulti min sitar dan menghilang. Oke, tapi ini diganti debal sih ya, dapat 1 cuy. Maksudnya temanku, bukan aku yang dapat, aku soalnya ini menghilang cuy. Oke, jadi kayak gitu ya. Usahakan kalau untuk early game kalian untuk roamnya yaitu yang merah incorrect, tapi kalau sudah masuk late game kalian ganti konsel. Dan untuk late game ini kan hitungannya mulai dari menit 8 sampai selesai kan, tapi ini aku mulai dari menit 12 saja ya, soalnya takutnya ntar menit 8 untuk roam kalian itu belum aktif, itu ya percuma cuy. Jadi aku simpulkan di menit 12 saja, bukan di menit 8. Oke, aku lanjutkan. Terus kalau kalian tanya, bang, untuk build-nya Balerik itu bagusnya yang hybrid defense tinggi atau yang darahnya banyak? Bentar, ini ada Wan-Wannya sudah ulti, kita nggak usah pakai Revitalize cuy, kita ganti ulti. Ayo, mau kemana? Kita basic attack, menghilang kau. Oke, jadi untuk pembahasan ini aku bahasnya di konten selanjutnya saja cuy, soalnya ini kayaknya mau end sih. Terus aku lanjutkan ke build dan emblemnya cuy. Jadi untuk build dan emblemnya ini kayak gini untuk susunannya. Oke, aku langsung mulai. Dan untuk emblem nggak usah aku jelasin, soalnya ini sama saja cuy. Terus untuk build, jadi untuk build ini sepatunya warrior boot. Kenapa bang?
Jadi untuk warrior boot ini aku pakai karena musuhnya itu dominan untuk damage-nya yaitu physical cuy. Jadi physical itu bisa di counter menggunakan warrior boot untuk sepatunya. Bentar. Oke, kita TP terus cuy dan menghilang lagi kayaknya ini. Terus untuk item selanjutnya itu ada Thunder Bell cuy, dan untuk fungsinya karena Thunder Bell ini bisa disetak. Terus untuk item selanjutnya itu ada Dominan S, dan untuk fungsinya Dominan S ini untuk ngecounter One dan Zilongnya cuy. Jadi kalau pakai Dominan S untuk attack speed One dan Zilong itu nggak akan terlalu tinggi. Terus untuk item selanjutnya itu ada Athena Shield, dan untuk fungsinya ini untuk ngecounter si Nanang. Terus untuk item selanjutnya yaitu menggunakan Blade Armor, laki-laki itu untuk ngecounter Zilong dan One. Terus untuk item terakhir ini menggunakan Lollipop biar hybrid defense kita itu lebih tinggi cuy. Dan ini kayaknya end, jadi kayak gini aja ya untuk gameplay hari ini cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.